Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyita Sabira Saha dari kelas MP 2024C dengan NIM 1103624000. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen aset dalam pendidikan yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Suryadi dan Ibu Ulia Amelia MPD. Jadi di sini saya ingin menceritakan kembali pengalaman observasi saya pada tanggal 2 Oktober 2025. Jadi saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk melakukan observasi di SMK Dinamika Pembangunan 2 dan mengkhususkan observasi di bagian pengolahan aset perpustakaan sekolahnya. Nah, jadi di sana saya disambut oleh Ibu Rizky Febriani selaku Kepala Perpustakaan SMK Dinamika Pembangunan 2. Beliau menyampaikan bahwa terdapat berbagai hal menarik tentang bagaimana sistem pengelolaan dan kegiatan literasi dikembangkan di sekolah ini. Perpustakaan di SMK Dinamika Pembangunan 2 memiliki struktur organisasi yang tertata dengan baik. Di tingkat paling atas, tanggung jawab utama berada di bawah kepala sekolah dan yayasan sebagai koordinator harian. Selanjutnya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum berperan menjembatani kegiatan perpustakaan dengan proses pembelajaran di sekolah. Di bawahnya lagi terdapat beberapa unit pendukung seperti unit teknisi dan jaringan yang mengelola Wi-Fi, unit media dan promosi, serta unit teknologi informasi yang fokus pada pengembangan perpustakaan digital. Selain tenaga pendidik, perpustakaan juga melibatkan siswa dalam pengelolaannya. Beberapa siswa dari jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis berperan sebagai pustakawan junior yang membantu kegiatan administrasi, pencatatan peminjaman, dan penataan koleksi buku. Lalu ada juga duta literasi, yaitu siswa yang aktif dan gemar membaca. Setiap bulan, duta literasi ini dipilih dari masing-masing tingkat dan diumumkan pada upacara sekolah. Mereka menerima sertifikat, penghargaan, dan kadang juga mendapatkan buku baru dari sumbangan alumni. Selain itu terdapat pula komunitas sahabat perpustakaan atau book club. Jadi book club itu adalah sebuah wadah bagi siswa yang memiliki minat di bidang bahasa, sastra, serta jurnalisme. Komunitas ini menjadi ruang kreatif untuk menulis cerpen, membuat majalah di dinding, bahkan tampil dalam pementasan teater. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya melatih kemampuan literasi, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, perpustakaan ini juga memiliki berbagai program rutin yang menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Jadi setiap minggu diadakan kegiatan literasi bersama. Jadi di mana kelas 10 mendapat jadwal pada hari Selasa dan kelas 11 pada hari Kamis. Dalam kegiatan ini, siswa diajak membaca, berdiskusi, dan menulis ringkasan dari buku yang dibaca. Selain itu, terdapat pula 2 pojok baca yang ditempatkan di area strategis sekolah agar mudah diakses oleh siswa. Koleksi buku di pojok baca diperbarui setiap minggu agar tetap menarik dan bervariasi. Tidak hanya menjadi tempat membaca, perpustakaan juga menjadi pusat aktivitas kreatif. Ada lomba majalah dinding, podcast literasi, hingga pelatihan mendongeng yang pernah mendatangkan pendongeng terkenal. Sementara itu, kegiatan teater juga sering dilibatkan dalam acara sekolah seperti wisuda dan pentas seni, sehingga perpustakaan benar-benar jadi ruang ekspresi bagi siswa. Nah, dalam pengelolaan aset, perpustakaan mendapatkan koleksi dari berbagai sumber. Buku pelajaran disediakan melalui dana BOS, sedangkan buku bacaan umum dan fiksi biasanya berasal dari sumbangan alumni. Setiap angkatan yang lulus hampir selalu meninggalkan koleksi buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah. Selain itu, sekolah juga pernah menerima hibah dari Bank Indonesia yang sebagiannya digunakan untuk membeli buku baru. Ada pula bantuan dari lembaga lain seperti Perpustakaan Jakarta dan Baik Corner. Lalu, bagaimana sistem peminjaman buku yang ada di Perpustakaan SMK Dinamika Pembangunan 2? Jadi, sistem peminjamannya itu masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan yang berisi data peminjam, kelas, judul buku, serta kapan buku itu dipinjam dan kapan
kapan tanggal pengembalian bukunya gitu. Masa pinjam rata-rata itu 3 hari. Jika buku hilang atau rusak, siswa wajib menggantinya dengan buku yang sama, bukan dengan uang, agar koleksi tetap terjaga dengan baik gitu. Untuk penghapusan koleksi, buku yang berusia lebih dari 5 tahun sudah tidak sesuai dengan kurikulum akan dihapuskan. Buku-buku tersebut tidak dibuang begitu saja, tetapi didaur ulang atau disumbangkan ke sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum lama. Dari sisi fasilitas, perpustakaan sudah dilengkapi dengan komputer, sarana multimedia, dan akses Wi-Fi yang bisa digunakan untuk siswa maupun guru. Arah pengembangan perpustakaan ini menuju perpustakaan digital, meskipun proses digital datanya masih berlangsung secara bertahap gitu, kayak komputernya masih sedikit seperti itu. Lalu tantangan yang sering muncul adalah kurangnya ketelitian dalam sirkulasi buku serta hilangnya buku di pojok baca. Misalnya dari buku yang ditempatkan ada 20 di pojok baca, seringkali hanya tersisa 5 setelah seminggu. Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan, perpustakaan dijaga oleh kepala perpustakaan bersama pustakawan junior. Karena pengelola juga memiliki jadwal mengajar, maka siswa MPLB dilibatkan secara aktif untuk bertugas di perpustakaan. Setiap 2 hari, siswa di kelas 11 dijadwalkan piket dan akan diroli setiap semester. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran praktik kejuruan, sebagaimana siswa lain yang bertugas di resepsionis, bank mini, atau bisnis center sekolah. Selanjutnya, untuk pemeliharaan buku itu dilakukan secara rutin setiap bulan. Buku-buku yang rusak diperbaiki, cover yang lepas diganti, dan raknya ditata ulang. Semua kegiatan ini dilaksanakan oleh pustakawan junior dengan pengawasan dari pengelolaan perpustakaan. Nah, dari berbagai program yang dijalankan, 2 inovasi yang paling menonjol ialah book club dan podcast literasi sekolah. Keduanya ini menjadi kebanggaan karena tidak semua sekolah memiliki kegiatan sejenis. Melalui 2 program ini, siswa dapat menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan keterampilan komunikasi. Kedepannya, perpustakaan menargetkan agar setiap tahun ada 1 kegiatan literasi besar yang menjadi ciri khas sekolah dan dapat memupuk budaya pembaca yang lebih luas. Nah, sebagai perbandingan, saya juga mengamati perpustakaan di SMP Negeri 216 Jakarta berdasarkan pengalaman saya pada saat itu. Dari segi fasilitas fisik dan kelengkapan aset, memang SMP 216 ini tampak lebih unggul dan modern. Untuk ruangannya, perpustakaannya itu lebih luas, dilengkapi CCTV di setiap sudut, yang mana tidak ada di SMK Dinamika Pembangunan 2, serta memiliki komputer lebih banyak. Meskipun memang di SMP 216 ini sistem pencatatan peminjaman bukunya itu masih manual ya, melalui buku catatan. Lalu untuk koleksi bukunya juga jauh lebih beragam dan jumlahnya lebih banyak. Lalu untuk penyusunan bukunya juga sepertinya lebih rapi di SMP Negeri 216 Jakarta. Namun meskipun pengelolaan aset di SMP 216 ini lebih rapi dan sistematis, tapi dari sisi kegiatan literasi dan inovasi program, sekolah tersebut masih terbilang konvensional gitu, masih flat. Kegiatannya itu terbatas pada peminjaman buku, membaca di ruang perpustakaan, serta beberapa lomba baca puisi atau resensi. Tidak ada komunitas khusus seperti book club atau kegiatan kreatif seperti podcast literasi yang melibatkan siswa secara aktif. Dengan kata lain, jika SMP 216 lebih menonjol pada aspek manajemen aset dan fasilitas fisik, maka SMK Dinamika Pembangunan 2 ini lebih unggul pada aspek inovasi dan pemberdayaan perpustakaan serta siswanya gitu. Perpustakaan SMK Dinamika ini menjadi pusat kegiatan yang hidup, di mana siswa tidak hanya datang untuk membaca, tapi juga berkreasi dan berkolaborasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan di SMP 216 maupun di SMK Dinamika Pembangunan 2 itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk SMP 216 menunjukkan contoh pengelolaan aset yang tertib dan aman, sementara SMK Dinamika Pembangunan 2 menampilkan semangat kolaboratif dan kreativitas tinggi dalam menumbuhkan budaya literasi. Jadi perpaduan antara sistem yang rapi seperti SMP 216 dan inovasi
lokasi aktif seperti SMK Dinamika bisa kita jadikan contoh gitu untuk bisa membuat perpustakaan yang lebih efektif dan efisien serta inovatif di perpustakaan sekolah masa depan, seperti itu. Baik, sepertinya itu saja pengalaman saya saat observasi di perpustakaan SMK Dinamika Pembangunan 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.